Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan melalui seluruh aspek hidup kami. Dipermuliakanlah Engkau melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu kepada Tuhan. Dipermuliakanlah kiranya Engkau melalui persembahan kami. Dan dipermuliakanlah kiranya Engkau melalui pemberitaan firman saat ini. Dan biar segala sesuatu yang kami perbuat dan lakukan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Melalui kebenaran firman yang bersama-sama kami akan pelajari, renungkan dan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita sudah berada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan yang ketiga ini. Firman Tuhan pada saat ini berjudul fokus pada Kristus, bukan pada masalah. Fokus pada Kristus, bukan pada masalah. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa ada pernyataan dari ahli-ahli ekonomi dunia yang menyatakan bahwa tahun 2023 disebut sebagai tahun badai atau tahun resesi ekonomi dunia. Ternyata saudara-saudara, pernyataan ini di berbagai tempat sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan munculnya gelombang PHK dari perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia. Dan yang juga telah diikuti oleh banyak perusahaan-perusahaan startup yang gulung tikar. Perusahaan-perusahaan startup itu adalah perusahaan rintisan yang dilahirkan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan target pasar. Dan itu pun mengalami masalah besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keadaan kenyataan dunia hari-hari ini. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus juga pernah mengalami ketakutan yang amat luar biasa, yaitu menghadapi badai masalah, badai kehidupan ketika mereka sedang naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dikisahkan seperti berikut. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saya terlalu percaya bahwa kisah Yesus berjalan di atas air adalah kisah yang sangat menarik dan yang semua kita mengetahuinya, kisah ini. Bahkan guru-guru di sekolah minggu pun seringkali menceritakan kisah ini dan anak-anak tertarik dengan cerita ini. Tetapi saat ini saudara-saudara, kita tidak sedang menggumuli cerita ini menarik atau tidak. Tapi kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam hal menghadapi badai masalah. Di kisah ini kita akan diajar bagaimana supaya kita fokus pada Kristus dan bukan pada masalah. Karena tentu saja semua kita juga sependapat. Kalau mata hati kita fokus pada masalah, tidak pernah masalah itu selesai. Tapi selalu fokus kita pada masalah itu. Bukan kita fokuskan kepada penyelesaian atau siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu. Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajar para murid-muridnya ketika para murid itu diperhadapkan dengan masalah kehidupan, masalah badai yang sangat menakutkan. Tapi Yesus mengajar mereka bagaimana menghadapi masalah kehidupan. Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus adalah Yesus mengajarkan kepada para murid-murid di kala itu supaya mereka jangan berfokus pada masalah. Di ayat 24, 25 sampai 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Ayat ini mengajarkan kita satu kebenaran firman, bagaimana kita menghadapi masalah. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa diprediksi oleh para ahli-ahli ekonomi dunia, bahwa tahun ini menjadi tahun badai ekonomi, tahun badai, tahun resesi ekonomi global, yang akan dialami bukan hanya satu negara, tetapi seluruh dunia. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita jangan fokus kepada masalah, karena itu bukanlah solusi. Itu bukanlah jalan keluar, jalan penyelesaian dari masalah kita. Semua kita sudah pernah menghadapi masalah, mulai dari masalah yang kecil, masalah yang sedang, sampai masalah yang besar. Lalu bagaimana saudara dan saya diperhadapkan untuk menyelesaikan masalah itu? Dan saya juga mengalaminya. Tidak pernah punya masalah selesai ketika saya fokus sepenuhnya kepada masalah itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah, siapa yang mampu menolong saya untuk keluar dari masalah ini? Siapa yang bisa memimpin saya untuk keluar dari pergumulan ini? Makanya saya heran ketika berjumpa dengan beberapa jemaat yang seringkali tidak hadir beribadah atau jarang beribadah. Selalu saya tanya, kenapa tidak beribadah Bapak Ibu? Jawabnya adalah terlalu banyak masalah. Banyak masalah kami, Pak. Belum selesai masalah yang satu, masalah kedua dan masalah berikut sudah datang. Lalu saya mulai renungkan dan berpikir, apakah dengan banyaknya masalah yang datang bertubi-tubi, lalu kita membatasi diri atau menjauhkan diri dari pribadi yang sanggup menolong kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ajarkan kita kebenaran, bahwa kita jangan berfokus, perhatian kita tidak tertuju kepada besar kecilnya masalah itu, tapi mulai merenungkan dan berkata, Tuhan, dari manakah datangnya pertolongan? Demikian kata pemazmur ketika dia diperhadapkan dengan masalah hidup yang besar. Dia berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Lalu muncul pertanyaan dalam dirinya, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan dia menjawab sendiri, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan, atau Tuhan saja yang sanggup menolong dan melepaskan kita, seharusnya fokus kita sungguh-sungguh adalah kepada Dia yang sanggup melepaskan kita. Yesus meminta agar kita lebih fokus kepadanya. Murid-murid berkata itu hantu. Tetapi ketika Yesus berkata, bukan, aku bukan hantu. Lalu ketika mereka mengarahkan pandangannya kepada Yesus Kristus, walaupun sesaat. Kenapa saya bilang sesaat? Karena akhirnya nanti buyar juga pandangannya. Selama pandangan mereka tertuju kepada Yesus, maka mereka dimampukan untuk mengatasi atau berhadapan dengan masalah yang begitu menakutkan itu. Saya ulang kalimat ini. Selagi mata mereka tertuju kepada Kristus, maka mereka mampu berhadapan. Rasa takut terhadap masalah yang sedang terjadi pun sirna seketika. Kita harus berfokus pada Kristus.
beriman, percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, Yesus pernah berjanji. Janji Yesus dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 akan memberi kelegaan bagi siapa yang mau datang kepadanya. Memberi kelegaan bagi mereka yang mata hatinya tertuju kepada Dia, bukan pada masalah. Fokus kepada masalah berarti masalah itu yang memperbudak kita. Fokus pada masalah berarti masalah itu yang membatasi gerak hidup kita. Ada banyak orang karena masalah tidak selera makan, tidak mau tidur, tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas. Lalu apa yang terjadi ketika dia fokus pada masalah itu, maka penyakit datang menggerogoti tubuhnya. Hari ini Tuhan ajar saudara dan saya, fokus pada Kristus. Fokus pada Allah. Mata hati kita tertuju kepada Allah. Seperti pemazmur tadi berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa masalahmu Bapak Ibu hari ini? Seberat apa atau sebesar apa masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini? Kabar baik hari ini adalah fokus pada Tuhan. Pandang pada Allah. Mohon belas kasihan daripada Allah. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan berserahlah kepada Dia sembari berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Di dalam kita bergumul, di dalam kita duduk diam di kaki Tuhan, maka di sana Allah akan berbicara kepada kita. Di sana Allah akan memberikan kita solusi, memberikan kita jalan bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Jadi jangan lagi berkata karena terlalu banyak masalahku sampai akhirnya engkau tidak punya waktu lagi bagi Tuhan. Sekali lagi jangan sampai hilang waktumu. Jangan sampai tersita waktumu dengan Allah. Hanya karena kita sedang fokus kepada masalah yang besar itu. Saudara-saudara, orang yang sadar dirinya tidak ada kekuatan apa-apa, maka dia akan bersandar pada Allah. Dia akan tetap bergantung pada Tuhan. Sebab dia tahu masalahku bisa selesai, pergumulanku bisa selesai, sejauh mata hatiku memandang padanya. Sejauh mata hatiku tetap percaya dan berharap pada Dia. Fokuslah pada Kristus. Jangan pada masalah. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam hal menghadapi badai masalah menurut konteks ini? Hal yang kedua adalah jangan terpengaruh oleh keadaan sekitar. Keadaan di sekeliling kita. Ayat yang ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, yaitu Petrus, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dirasanya tiupan angin. Ini ada lanjutannya dari poin yang pertama. Di mana dia berjalan menuju kepada Yesus dan matanya tertuju kepada Yesus. Dia melangkah di air itu. Dia berjalan di air itu sambil matanya tertuju kepada Kristus. Dia tidak mengalami apa-apa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin. Dengan kata lain dia mulai atau sudah mulai dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya.
keadaan di sekitarnya, yaitu tiupan angin. Alkitab berkata, mulailah dia tenggelam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga mengajarkan agar kita belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah semua keadaan yang terlihat mustahil menjadi mungkin. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan saudara terhadap pandangan para ahli ekonomi dunia itu. Kalau saya selalu berpikir, kalau itu global berarti bukan hanya saya yang akan mengalaminya. Saya selalu berpikir demikian. Kalau itu global berarti bukan hanya aku sendiri. Bukan hanya keluargaku. Kalau disebut global berarti seluruh dunia. Berarti kalau disebut seluruh dunia, sekarang saudara mau lari kemanapun, mau bersembunyi kemanapun, dimanapun, kita tidak akan menemukan tempat yang aman untuk berlindung. Tidak akan ditemukan. Situasi ekonomi global memang diprediksi akan terus memburuk. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai orang percaya dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan hanya saudara nyaman enak nyanyi, musim akan selalu berganti. Dan inilah musim yang sedang berganti. Sekali lagi, inilah musim yang sedang berganti. Musim kehidupan pasti berganti. Lagu itu benar. Karena dikatakan hidup kita itu seperti apa, saudara? Seperti roda yang berputar. Saya tidak tahu juga teman-teman ibu-ibu yang sedang bekerja, berjualan, kain monja. Presiden sudah mengeluarkan pernyataan tidak boleh lagi akan diperlakukan seperti itu karena merugikan negara. Belum lama ini berita itu dimuat. Akan dilarang masuknya barang-barang itu dari luar. Dan apakah itu bagian daripada resesi ekonomi? Yes. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Orang yang berkecimpung di bidang bisnis itu, pemerintah menghadang. Tidak boleh masuk. Tidak boleh dimasukkan ke dalam negeri karena merusak. Mengganggu yang lain. Lalu kalau itu dihadang, kalau itu diberhentikan, berarti mata pencaharian orang yang tadinya berkecimpung di bidang itu akan mengalami pergumulan serius. Lalu apa tindakan saudara? Kalau dulu pernah di masa jaya, wah enak. Makanya disebut musim akan selalu berganti. Ibarat ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Hidup ini juga sama seperti itu. Sekarang saudara sedang nyaman dengan keadaanmu. Makanya saya selalu bilang, kalau sedang nyaman dengan keadaan kita, jangan sampai hanya kita lupa Tuhan. Sebab nanti akan berputar juga. Lalu ketika kita sudah ada di posisi paling bawah kehidupan, artinya kita sudah tidak sanggup berbuat apa-apa. Lalu mulai kita berseru, mulai kita menjerit, mulai kita menangis di hadapan Allah. Kenapa? Setelah begitu baru kita cari Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita buka mata hati kita, belajar sungguh-sungguh. Dan kebanyakan orang percaya seperti itu. Ketika dia sudah ada pada posisi kehidupan yang terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baru dia menjerit.
Ketika dia harus terbaring di rumah sakit, di mana ada alat-alat rumah sakit yang melekat pada tubuhnya, barulah dia menangis, barulah dia menjerit. Dan berkata, oh Tuhan, aku sudah berdosa. Nanti kalau aku sembuh, aku akan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dia sembuh, 1-2 kali masih datang dia ke gereja. Merasa sudah semakin enak. Hilang, lupa yang sakit kemarin. Akhirnya pun dia menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan dunia sedang bergoncang. Apakah saudara akan terpengaruh keadaan kondisi itu? Sama seperti 3 tahun lebih kita menghadapi masa pandemi. Mungkin saudara masih ingat apa yang pernah saya dengung-dengungkan di masa pandemi. Kalau ingat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Menangis dan merendah di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu. Dan kalau kita sudah lakukan itu sungguh-sungguh, namun tetap terjadi keadaan yang buruk, itu di luar kemampuan kita. Ini pun sama. Ya, saya tidak tahu seperti apa. Tapi saudaraku sekalian, jangan terpengaruh keadaan sekitar kita, sekeliling kita. Yang artinya, fokuskan hidup kita hanya pada Yesus yang berjanji untuk menyertai kita dan memberikan kita jalan keluar tepat pada waktunya. Asalkan kita tetap bergantung, berharap pada Dia. Tidak ada kekuatan kita, Bu. Tidak ada kekuatan kita, Pak. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Makanya jangan coba-coba menjauh dari Tuhan. Saya sudah melihat itu, termasuk di gereja ini. Kalau sudah sakit, kondisi terpuruk di bawah, nangis. Dan berjanji. Lalu saya bilang, gak perlu nangis sama saya, gak perlu janji sama saya. Nangis di hadapan Allah dan berjanji pada Allah. Selagi engkau masih kuat, semua prima, maksimalkan dirimu pada Allah. Besok akan berubah, musim akan berubah, kekuatan kita berkurang. Tetapi kita akan berkata, Tuhan, sekarang aku tak berdaya lagi untuk berbuat sesuatu apa pada Tuhan. Tetapi dikala aku masih kuat, aku sungguh-sungguh padamu. Sekarang aku tak berdaya lagi. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya pasrah, berharap, dan berserah pada Tuhan. Keadaan di sekeliling kita jangan membuat saudara menjadi panik, membuat saudara menjadi stres, membuat saudara makin jauh daripada Tuhan. Tapi kondisi di sekeliling kita sama seperti Petrus. Ketika matanya tertuju pada Yesus, dia berjalan, tidak tenggelam. Ketika fokus pada Kristus, berjalan di atas air seperti berjalan di daratan. Tapi ketika dia lihat kepada goncangan, dia merasa angin dan dia melihat ke situ, matanya tidak tertuju lagi pada Kristus, maka tenggelamlah dia. Arahkan mata hati pada Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh, layani Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga terakhir, Yesus mengajarkan kita kebenaran untuk menghadapi masalah. Selain jangan dipengaruhi oleh kondisi sekeliling sekitar kita, Yesus mengajar kita yang ketiga, jangan bimbang. Ayatnya yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan kita akan mudah sekali bimbang kalau firman tidak ada pada kita. Pertama. Kedua, kita akan mudah bimbang kalau persekutuan kita dengan Allah makin renggang.
Itu sudah pasti. Tapi saudara akan makin sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kebimbangan tidak akan terjadi ketika hubunganmu dengan Allah makin baik. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat akan terjadi jika kita tidak bimbang dalam menghadapi masalah. Mujizat itu hanya terjadi bagi mereka yang tidak bimbang, yang tidak ragu. Mujizat itu hanya terjadi bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara, paksa diri. Latih diri kita untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Walaupun saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak ada tanda-tanda untuk perbaikan kehidupan kita. Sekali lagi, engkau melihat sampai hari ini tidak ada tanda-tanda. Jangan bimbang. Engkau melihat sampai hari ini sepertinya tidak akan ada perbaikan. Malah makin buruk. Jangan bimbang. Tetap percaya kepadanya. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Dia akan turut bekerja. Jadi saudara-saudara, banyak perkara-perkara yang kita tidak mengerti, tapi itu jalan Tuhan untuk menuju kebaikan. Beberapa hari yang lalu kami sedang membaca kitab Rut secara keseluruhan. Di saat kita baca kitab Rut, kita jumpa dengan satu keluarga. Ringkasnya demikian. Elimelek dan istrinya Naomi. Dan juga ada dua anaknya Mahlon dan Kilion. Terjadi kelaparan di kampung mereka, lalu mereka pergi ke kampung lain. Untuk mengadu nasib memperbaiki kehidupan. Lalu apa yang terjadi saudaraku sekalian? Alkitab berkata di sana di tempat mereka mengadu nasib lebih baik, tidak makin bagus. Suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Lalu anaknya dua laki-laki ini menikah dengan Rut dan Orpa. Belum punya keturunan, mati dua-duanya. Siapa itu? Mahlon dan Kilion, anaknya Naomi, mati dua-dua. Sekarang tinggallah tiga wanita yang janda ini. Naomi, Orpa, dan Rut. Waduh, pusing sekali lah hidupnya itu ya. Mengadu nasib ke suatu kota untuk lebih baik, tapi makin buruk. Lalu setelah mati laki-laki itu tiga-tiganya, Naomi bilang sama dua menantunya, sekarang pulang kalian ke kampung masing-masing, ke suku masing-masing, ke kampung halaman masing-masing, termasuk ke Allahmu masing-masing. Pulang. Biarlah aku sendiri. Alkitab bilang Orpa langsung pulang. Dan berkata baguslah. Dilepas oleh mertua, dikasih kebebasan, pulang dia. Tapi ada seorang yang bernama Rut. Berkeras, tidak mau pulang. Dia bilang aku tidak mau pulang. Aku ikut, ya kalau disebut ikut orang Batak, dia panggil, aku ikut Inang terus. Aku ikut mama terus kemanapun pergi. Sampai dia bilang, Allahmu, Allahku. Tempat di mana engkau mati, aku juga mati di situ. Saudara, akhirnya berpisahlah mereka. Dan Naomi serta Rut pulang kembali ke kampungnya. Ketika mereka pulang, orang kampung bilang, hei Naomi pulang. Naomi kakau. Naomi bilang, jangan lagi panggil aku Naomi. Karena Allah yang Maha Kuasa sudah menekan aku, membuat hidupku lebih buruk. Tapi yang saya mau katakan adalah, bagaimana kejadian yang pahit seperti itu terjadi. Sampai akhirnya Rut itu dipertemukan dengan seorang pengusaha besar di kala itu yang bernama Boas. Lalu akhirnya Rut menikah dengan Boas.
Dari merekalah keturunan Yesus sampai akhirnya Yesus lahir. Baca kitab Rut dan nanti hubungkan dengan Matius pasal 1. Lalu saya memikirkan, sampai sedemikian ya cara Tuhan membuat, saya sebut dalam kutip, drama kehidupan. Supaya akhirnya dari situlah nanti ya akhirnya mereka mempunyai anak seorang yang bernama Obed. Dari perkawinan siapa itu? Rut dan Boas, lalu Isai, terus sampai kepada Kristus. Yang saya mau katakan adalah, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, semua mendatangkan kebaikan sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang kita belum mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti, kita akan mengerti, sampai akhirnya berkata, ternyata ini maksud Allah, sehingga Dia mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini latih dirimu, katakan pada dirimu, hai jiwaku, fokuslah pada Kristus, pada Allah, sumber kekuatan, bukan pada masalah. Kalau hidup kita fokus pada Kristus bukan pada masalah, maka yang pertama, jangan lagi engkau fokus pada masalahmu, tapi fokus pada Kristus. Jangan terpengaruh dengan kondisi sekeliling atau sekitar kita. Dengan kata lain, jangan masalah yang sedang terjadi hari ini melumpuhkan imanmu, merusak persekutuanmu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus berkata, jangan bimbang. Maka saya percaya, kalau kita mengikuti kebenaran ini, maka kita akan tetap teguh di dalam Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan telah mengajar kami, memperlengkapi kami dalam menghadapi situasi kehidupan yang mencekam. Dalam menghadapi kondisi kehidupan yang mungkin begitu menakutkan. Hari ini Engkau mengajarkan kami kebenaran supaya kami fokus pada Kristus, pada Tuhan, bukan pada masalah kami. Dan mengajar kami supaya kami tidak terpengaruh pada kondisi keadaan di sekeliling kami. Dan kami tetap percaya dan tidak bimbang. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh kami menghadapi kenyataan hidup ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.